Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik, janganlah beribu, satu aja pendidik di dalam diri Yesus, yaitu Bapa yang di surga. Tapi kata Paulus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, cuman aku, Paulus. Nah, inilah saya mengatakan, apakah iya Kristen ini menyembah Paulus? Demikian. Oke, saya tanggapi ya, Bang Juma. Silakan. Mana kira-kira dalil bahwa Paulus mengatakan dia adalah menggantikan Yesus atau sebagai Bapa? Di Saya mana jawab dalilnya? 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik, Bapak itu 1 pendidik. Korintus berapa? Saya baca dulu. 4:15. Tadi katanya jangan marah-marah, dia sendiri ngamuk. Enggak marah-marah. Oke. Ya. 1 Korintus 4 ayat 15. ya. Aku baca ya. Ya. Dari 14 dulu. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Kan? Ia akan memperingatkan kamu akan hidup dan kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Oke? Pengertiannya di sini, ya. Paulus mengatakan mengirimkan kepada Timotius anak-anak kekasih yang setia dalam Tuhan. Ya. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Artinya, nih ya, Bang Juma. Artinya, Bapak, Yesus, Paulus, Timotius, ada rentetannya ke bawah. Kakak, tolong matiin kipas ini, sakit kepala aku. Ini kipas. Iya, kencang. Jadi gitu, Bang Juma. Jadi ada tingkatannya ya. Bukan berarti Paulus mendahului Yesus dan Bapa di sorga. Oke? Itu artinya itu. Ada yang lain? iya, maksud saya gini loh. Ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Nah, seperti seorang ayah yang dikasihinya. Jadi, Bapak itu, Tuhan itu mendidik anaknya sama seperti ayah mendidik anaknya. Tuhan mendidik anaknya, mendidik hambanya sama seperti ayah mendidik anaknya. Itu jelas itu, Amsal 3 nomor 10, nomor 11, nomor 12. Hai anak-anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah. Pauluslah itu menganggap bahwa tak ada pendidik selain dia. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Kenapa harus larinya ke bapak? Artinya bahwa Bapak yang sebagai pendidik kepada Yesus pun dijangkali oleh Paulus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri.
Siapa yang mengajarkan aku? Bapa. Kemudian, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Siapa yang berkata-kata? Bapa. Jadi Yesus dan Bapa adalah satu pengajaran. Yesus mendapatkan didikan dari Bapa yang dari surga. Tapi Paulus mengatakan, kamu tidak mempunyai banyak Bapa. Karena akulah Paulus yang dalam diri Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Aku jawab Bang Juma. Maka dari itu akibatnya Kristen tidak lagi melakukan keinginan Bapa yang di surga, tetapi melakukan keinginan Bapa Paulus. Apakah dengan demikian sama dengan Kristen menyembah Paulus? Silakan. Oke, nih Bang Juma ya. Ini penekanan dalam kalimat ini, ya. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Kuturuti dalam arti Paulus menuruti Kristus. Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam satu jemaat. Anda salah arti Bang Juma. Arti bapak-bapak itu, dia adalah Bapak Injil yang kuberitakan kepadamu. Bapak, Yesus, Rasul-Rasul, jemaat. Itu tingkatannya ya. Itu yang dimaksud Paulus. Bukan berarti dia mengatakan melampaui Bapa dan Yesus. Terima kasih. Apakah Bapa yang di surga itu pendidik bagi Yesus? Ya. Nah, Yang dimaksud di sini bukan bapak yang di surga. Bapak-bapak, Bang Juma, bapak-bapak, Karyana, bapak, mama-mama, Kian, bapak-bapak. Iya. Lah, apa ini? Kok nggak ngerti sih artinya ini? Saya aja, aku rasa anak SMA tahu mengertikan ini. Ya. tapi kan Yesus melarang memanggil siapapun dengan panggilan Bapa di bumi. Gak ada. Gak ada. Matius 23 nomor 9. Loh. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Nah, Paulus minta, Seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Ya, dia bapak jemaat. Yang di bapak jemaat itu adalah Paulus. Itu maksudnya. kalau orang Yahudi Masa ada nggak nggak ngerti? dipanggil? Orang Udah, Yahudi ada topik nggak yang dipanggil lain Bapa? udah selesai nih, topik yang lain. Udah jelas selesai nih. Orang Saya jawab Yahudi, ya. imam-imam Yahudi, Salah arti. imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi ada nggak dipanggil Bapa? Loh. Itu Paulus setelah Yesus bangkit baru ada Rasul Paulus. Iya. Sebelum itu jangan, ya nggak dibahas pada saat itu. Paulus lah dibahas jadi bapak. Ada nggak kemudian rabi-rabi Yahudi dipanggil Bapa oleh jemaat? Gimana sih? Kok itu ukurannya? Iya, hanya Paulus lah yang kemudian dipanggil Bapa. Kan di bawah Makanya, dijelaskan. janganlah Di sini di bawah kamu dijelaskan. janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini dengan sebutan Bapa. Paulus Ya. bukan hanya dipanggil Bapa, dia malah mengaku Bapa di dalam Yesus Kristus. Tidak. Lah, Salah arti, Bang Juma. akulah yang menjadi Bapakmu. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Makanya hari ini Kristen, mohon maaf, semua lakon sebagai Kristen itu semua perintah Paulus. Karena Paulus adalah bapaknya orang Kristen. Salah arti mulu, aduh. Arti Ibu, mulu, membelokkan terus. Ibu Karyana Mana ini host? yang mengajarkan jangan bersunat, itu Bapak di surga atau Bapak Paulus? Itu maksud Paulus. Kalaupun Anda bersunat tapi tidak selamat, percuma. Enggak gitu dalilnya. Ya elah. Beliau Jika kau, Advent ini Gurunda sebagai informasi di Advent. jika kau menyunatkan Advent dirimu, disunat Bang Juma. enggak Tidak orang Kristen nih. masalah. Jika Udah aku kau bilang Bang Juma, kalau saya anggota DPR, saya buat perda atau peraturan pemerintah, sunat semua bangsa Indonesia, laki-laki, ya, tidak masalah. sasarannya Oke. gereja berarti. Loh, Udah Karyana nggak ada yang gantian salah di saya. situ, nggak ada yang salah.
Iya, Jadi berarti ini konteksnya Oten menyembah Paulus ini tidak ada. Iya, 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 iya. Cuma diada-adakan tuh. Ya. kan jangan ini- menyebut siapapun Bapak dan saudara Kristen. Gak ada Semua- melarang itu. Paulus itu memang spektakuler dia. Keren, Semua- keren, Paulus. Semua yang dilakukan kemudian oleh orang Kristen itu berasal dari firman Paulus, bukan firman Tuhan. Alah Bang Juma. Contoh Jadi saudara kemana wasit 12 ini. murid? Yang 11 lagi kemana firmannya? Yang 11 Matius, murid Markus, itu- Lukas. Yang 11 murid itu tidak ada masuk di dalam ajaran Kristen, itu nggak ada. Markus, Lukas, penulis Matius, penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Nah, sedangkan pertanyaannya kan sederhana. Yang melarang orang Kristen kemudian bersunat itu Bapak yang di surga atau Bapak Paulus, kan itu. Dan yang mana diikuti oleh Kristen ini, Bapak yang di surga atau Bapak yang di Tarsus? Boleh gantian, Bang Zuma, Boleh. abangku yang terhormat. Silakan saudaraku. Kemarin nggak terjawab Bang Juma, padahal saya bukan untuk melawan ya. Nggak terjawab, diturunkan host. Menurut saya pelajari bahwa Islam secara ini nggak disebut dalam Al-Quran sebagai sebuah agama. Contohnya gini loh Bang Juma, Abang bisa dapatkan wahai umat Islam gitu ya. Jadi Islam ini menunjuk kepada makna Arab itu adalah selamat atau Muslim, orang-orang berserah diri. Jadi hanya ada satu identifikasi umat Islam bagi pengikut Nabi Muhammad, ialah ummatan hasatan, umat pertengahan. Tetapi Islam disebut agama tidak ada. Silakan Bang Juma. Sudah jelas di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Tapi andanya yang tidak mau menerima itu. Anda yang tidak mau menerima. Inadin Bang Juma. Din Iya. itu adalah pola hidup, sistem hidup. Contohnya begini Bang Ya Juma. itulah agama. Itulah agama. Kalau din diterjemahkan Islam berarti double katanya. Inna Islam indallahi al-Islam, gitu kan mestinya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu jelas itu. Bang, Islam Itu jelas. Pada selamat, hari Mas. ini aku sempurnakan agamamu untukmu. Agama mana itu? Ya agama Islam. Dan Enggak, telah Bang. aku ridai Islam sebagai agamamu. Iya. Makanya itu terjemahan. Artinya, abang kan bilang jangan kayak terjemahan. Tapi kalau kita lihat literal din, contoh Maliki Yaumiddin ya, penguasa. Jadi din ditempatkan di inna, din itu adalah sesungguhnya pedoman hidup atau sistem hidup di sisi Allah hanyalah orang-orang yang berserah diri, al-Islam, gitu loh Bang Juma. Ya udah, hanya- mau lari kemanapun, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Islam. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Itu nggak bisa Coba dipungkiri. kita lihat Al-Maidah ayat 3 ya. Ya, Karena menurut saya cari kutu berminggu-minggu nggak ada Islam disebut agama, hanya ada ummatan hasatan. Kalian adalah umat pertengahan. Itu ada. Itu. buta ya. Silakan. Itu sudah saya bacakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Iya, Islam. Petunjuk. Selamat. Ali Imran ya Bang. Ali Imran ayat 3 ya. Al-Ma'idah cupu. Maidah surat kelima ya kalau nggak salah ya. Iya. Soalnya kan orang Kristen sering diserang bahwa Kristen
bukan dari Yesus ya. Iya, secara istilah memang setelah Yesus naik baru muncul istilah Kristen, yang jadi secara istilah Kristen memang tidak di bawah Yesus, tetapi secara teologis Kristen itu merujuk pada pengikut pengikut Yesus. Begitu Bang Juma. Pengikut Oke, saya Kristus, Bang, jangan dipelintir. Kristen itu pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus. Aduh, abang ini dada aja. Sebentar ya, diharamkan apa ini? Mana nih? Itu sudah perbuatan fasik. Di frasa yang mana nih Bang? Panjang nih ya, Al-Maidah ayat 3 nih. Emang bisa baca Quran? Oh, terjemahan Bang. Kalau Abang Waduh. bisa, kalau saya Bang Juma bisa. Bang Juma bisa kalau saya baca Al-Quran, Bang Juma terjemahkan tanpa saya sebut surah. Silakan aja Anda baca. Oke, saya pilih satu ayat Quran ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Oke, berarti Abang Juma di atas, jauh di atas Tian Santang nih. Mereka sering turunkan saya karena nggak ngerti. Saya bilang cuma Nanti dihafal. nanti juga saya suruh Anda baca bahasa Yunani, boleh? Oh, nggak bisa Bang. Itu namanya kodok hamil. Alkitab kami sudah diterjemahkan dan kami paham apa yang kami baca. Kalau banyak umat teman-teman yang Muslim ya bacanya, Masakan Anda paham yang Anda baca? Mana ada? Justru karena terjemahan Anda tidak bisa paham. Itulah yang aneh. Karena sudah bahasa Indonesia, Anda nggak paham juga. Bang Juma, terjemahan ialah Ya, terjemahan apa? Nggak tahu terjemahan apa dari kitab Anda. Contoh misalnya, jangan kau menyebut siapapun bapak di bumi ini. Nih, contoh nih. Jangan kau menyebut siapapun bapak di bumi ini. ini bahasa Boleh singkat nggak nih menyebut Bang. Paulus sebagai bapak? Bang, Ayo. bahasa Boleh singkat nggak nih Bang. Ini Bang bahasa Juma, Indonesia loh. Bahasa Saya Indonesia. Janganlah Sebentar. kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Boleh nggak menyebut Paulus sebagai bapak? Saya bacakan Quran. Sekian Santang dengar ya, kalau Bang Juma lolos harus belajar sama Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Orang Auzubillahi aneh. minasyaitonirrajim. Perhatikan Orang aneh. Udah kau turun kodok bunting. Aneh Anda ini. Anda ditanyai tentang kitab saudara, justru Anda ingin menguji saya Quran. Pakai bahasa Qurannya lagi. Ditanya, apakah kamu bisa baca kitabmu? Nggak bisa, aku hanya bisa terjemah. Tapi kalau bahasa Qurannya orang bisa. Apa? Orang sakit, gangguan. Maksud dia, Bang Juma, maksud dia baca bahasa Indonesianya Bang Juma buat bahasa Al-Quran, bahasa Arab gitu. Itu mungkin. Enggak. Kalau orang orang Islam itu bisa baca Quran, kebanyakan mereka kemudian tidak membaca Tapi kan memang arti. kalau sebaliknya kan sulit itu. Ngapain dia tes-tes kayak gitu? Mau jago-jagoan ngap? Sulit lah. Itu nggak sportif Tapi itu. umat Islam itu memahami makna. Iya, gitu. maksud saya nggak masuk akal dia baca bahasa Indonesia, Bang Juma bahasa Arab kan. Kayak emangnya udah gimana kali kan? Janganlah. Itu Nggak tahu saya nggak tujuannya cocok. apa. Ya, apa tujuannya ngapain? Iya. Oke. Lanjut. Jadi Bang gimana Juma. tadi? Janganlah Ya. kamu menyebut bapak. Boleh menyebut Paulus bapak, Boleh, boleh. tapi melanggar Yesus berarti. Enggak, bukan hanya Yesus punya bapak, anakku pun punya bapak, aku punya bapak. Bapak yang Jadi itu gini. beda. Bapak Paulus dia mengaku sebagai bapak dalam Memang Yesus tiap kitab Kristus. itu harus bapak. Sekarang begini, apakah suaminya Ibu Karyana ini mengaku bapak dalam diri Yesus? Ah, Berani nggak suaminya bapak mengatakan, suaminya ibu mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus? kan akulah Berani nggak? yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Nah, Oleh itu bapaknya dia. Injil loh. Nah itu dia, boleh nggak kemudian suaminya ibu juga mengatakan itu? Ya nggak boleh. Boleh. Emang apa? Paulus kan rasul. Enggak, maksud saya suaminya ibu boleh mengatakan itu? Enggak. Enggak boleh.
Tapi kalau Paulus boleh. Kenapa bisa? Berarti Paulus itu memiliki status yang sama seperti Tuhan. Akulah yang menjadi bapakmu. Bapak yang di surga adalah pendidik. Tapi Paulus mengatakan, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Bible yang kuberitakan kepadamu. Nah, bukankah Bapak sebagai penyampai firman kepada Yesus? Paulus gak mau kalah. Dia juga sebagai penyampai firman, sebagai Bapak di dalam diri Yesus Kristus. Oke, Bang Juma. Sebab itu ini nomor 16. Aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, kata Paulus. Ya, bukan teladan Yesus. Jadi kan? apakah menurutmu hanya Yesus teladan? Nah, bukan. Masalahnya Kristen tidak meladani Yesus, malah meladani Paulus. Nah, itu Di masalahnya mana? di situ. Di mana? Tadi Yesus, bersabda, oke. Yesus mengatakan begini, Bu. Barang siapa yang melakukan segala perintah yang ada di dalam hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Jadi menurut Yesus, orang selamat karena mentaati perintah-perintah hukum Taurat. Menurut Paulus, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan menurut Yesus, jangankan dibenarkan, orang yang melakukan hukum Taurat justru menempati tempat tertinggi. Tapi Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan. Dalil yang mana? Dalil yang mana? Biar ku jelaskan tentang Paulus mengatakan batal hukum Taurat. Dalil yang mana? Ada beberapa. Coba tunjukkan. Di dalam Galatia 2 nomor 16. Oke, ya. Kita periksa segala perkara, pegang yang baik menurut firman. Oke? Firman Paulus lagi. Firman Tuhan lah yang adalah kitab. itu. Galatia berapa? Ucapan Paulus dibilang firman Tuhan, berarti memang Paulus ini Tuhan. Galatia berapa? Galatia 2 nomor 16. Wahai hamba Biar Paulus. kita periksa. Ya, silakan. Kita periksa. Oke. Ya. Ini yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, tidak ada yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus. Ya, kan tetapi Masolang Ibu Karyana. Yesus Kristus. Tunggu. Masolang. Yesus mengatakan, barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan selamat menempati tempat tertinggi. Paulus mengatakan, oh tidak ada orang yang diselamat karena melakukan hukum Taurat. Ya, dende. Masolang. Gimana? Ya, sebentar. Silakan. Ya. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Itu ajaran Paulus. Ya, hanya oleh Yesusnya, karena iman. Kalau Yesusnya apa katanya? Dengarkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, kalau menurut Yesus, kalau menurut Yesus orang melakukan hukum Taurat, terima aku dan turutlah hukumku, kata Yesus. Nah, kata Yesus, dua-duanya harus pakai. Nah, kata Yesus, melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, maka orang itu akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Bang Juma, artinya di sini tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Walaupun orang dengarkan. Yesus mengatakan justru. Iya benar, dengar. Mana yang betul? Parisi, dengarkan dulu. Orang Parisi mengatakan, ya,
Kami sudah melakukan hukummu. Hukum apa yang enggak kami lakukan? Hukum Taurat. Tapi kalau tidak, Ah, hanya Tidak oleh apa? karena Tidak tidur. iman dalam Kristus, dua-dua harus pakai. Ketawa. Menurut Yesus, ya, barang siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, Bang ia Juma, akan bagaimana Anda menduduki. mengertikan Alkitab kami? Kami mengerti Alkitab kami. Kok Anda Ya, yang mentafsirkan Alkitab kami? Saya tidak mentafsirkan, saya memaknai apa yang tertulis. Enggak. Makna yang Anda pikirkan salah. Masuknya, ya, dua-dua pakai. Ini, ada Kristen sekarang. Udah, hanya beriman kepada Yesus, nggak perlu hukum Taurat. Tidak bisa. Lah, kan itu Ada menurut orang- Yesus, kan itu menurut Paulus, itu baru Kristen betul. Dengarkan Bang Juma. Kristen yang sejati adalah yang menganggap kemudian Taurat itu tinja, kotoran, sampah. Itu Kristen yang Bang betul. Juma, dengarkan aku. Orang Farisi mengatakan cukup hanya hukum Taurat. Datang orang Kristen mengatakan Kristen KTP tidak. Hukum Taurat sudah ditiadakan Paulus. Cukup Ya, hanya memang- beriman kepada Yesus Kristus. Ya memang Paulus mengajarkan begitu. Dua-duanya salah. Oh. Pakai dua-dua. Oh, enggak bisa dua-duanya, Ibu. Sekarang Coba saya Anda, dengarkan. coba. Galatia 2 coba Anda baca. Paulus mengatakan turut dibatalkan hukum Taurat, menerima Yesus Kristus. Lah, artinya dua-duanya kita pakai. Oh, enggak bisa dua-duanya. Salah. Loh. Salah. Coba nih, Anda baca nomor Yang mana? 21-nya. Coba. Yang mana? Nomor 21-nya Yang coba mana baca. maksudnya? Galatia 2. Kita Nah, baca coba. aja sekalian. Baca Oke, aja sekalian. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah Tunggu. kematian Kristus. Ayo, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus, sia-sia kematian Kristus. Bang Saya Juma tanya udah sama mulai Ibu. naik. Udah mulai Saya naik ta- ini. Saya tanya sama Ibu Karyana, apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Udah ngomong terus. Ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Aku mau tidur. Assalamualaikum jemaah. Hai, Itu waalaikum. dia malu. Assalamualaikum jemaah. Kata Paulus, waalaikum bang. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, kata Paulus, maka sia-sialah kematian Yesus. Udah. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Kenapa nggak ada? Berarti sia-sia kematian Yesus. Kalau ada, itu dalil. Kita baca ya semuanya. Silakan, ya. Galatia. silakan. Kita baca ya. Galatia 2:21, silakan. Bu Kriana, tarik dulu gimana Nanda? Apa sih kamu juga ngapain Bang Juma aja? Nah, nggak usah dirimu ikut-ikutan. Oke? 17. Oke. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, 21 ternyata Galatia 2 pasal adalah- 21. Galatia 2 pasal 21. baca dulu semuanya, nggak ngerti gua. Kayak gitu. Solang generasi. Kan Kasihan gimana si sih comot Karyana sana ini. comot sini jadi gatal kakiku. Iya. Tuh kan. Benar. 17 ya, Kakang, 17. Tetapi Iya, jika baca, kami silakan. sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Oh. Ya, 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Hukum Taurat itu, ya, masuk Paulus, ini kan udah nomor 18 kan? 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, Yaitu Taurat. aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ikut-ikutan disalib dia. Oh, aku juga memikul salib ini. Ini aku mau juga ikut salib. Lanjut.
Ya, tanya orang Kristen di sini, memikul salib nggak semua? Betul. Iya, tapi kan Anda 20. enggak disalib bersama dengan Paulus Yesus. mengajarkan pikullah salibmu. Kami juga Iya, pikul pikul salib. salib, tapi tidak disalib Nomor 20. bersama Yesus. Nomor 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Tetapi- Kristus yang aku- hidup aku- di dalam aku. Kristus dan aku adalah satu, betul? Oh no. Dan hidupku yang Masolahnya Dengar. Buktiana. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untuk aku. Iya. Ya, Aku tidak menolak kasih karunia. aku 21. tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab Sebab- sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, Maka- maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, Iya, mulai ngarang. Iya, mulai. sama kakang udah ku jelaskan ini. Tak perlu Yesus mati untuk manusia kalau sudah Adam dan Hawa melakukan hukum Taurat, lari tidak lari ke mencuri, Adam. tidak melanggar. Lari ke Adam. Kenapa Nggak lari ngerti. ke Adam? Masalah Ibu Karyana. Nggak ngerti. Itu aku on cam. Kalau aku nggak paham, nggak perlu aku on cam. Nih on cam nih, ya. Bukan pansos ya. Aduh, salam kenal Bu Karyana. Ya, Abang Juma Cottonfield. Aku ada lagu Cottonfield. Aduh, Akang, Mbak De ada di bawah, Akang. Mbak Dek. Iya, ada beliau. When Ya, I ada. was a little baby. Nggak ada minta naik. Iya, nggak mungkin juga minta. Naik Mbak De, naik. Ada kan? Ada kayaknya kakak ipar naik kakak ipar. Jangan Kakak disuruh siapa? naik. Kakak iparku. Udah diam kau kari ayam. Ngarang-ngarang kau. Nggak mau aku ditraktirmu. Allahu Akbar. Masya Allah. Bu Karyana. Oke. Oke. Tidak ada Paulus kebenaran. diakui oleh para rasul. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Justru karena tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, makanya Yesus mati. Supaya ada jalan keselamatan. Karena Taurat tidak bisa menyelamatkan, maka Yesus harus mati untuk menyelamatkan Kristen. Gitu maksudnya, Ibu. Jadi, ya Bang Juma ya. Iya. Paulus sebagai rasul yang dipilih langsung oleh Yesus, ya. Yesus tidak pernah salah. Nah, sekarang aku mau bertanya sama Bang Juma. Aku mau tanya, Iya. ya. Ya. Siapa di semesta alam ini, di bumi kita ini, di bumi Iya. yang lain, yang pernah kontak fisik bertemu langsung dengan Bapa yang di sorga? Tolong jawab. Mati punya. Kontak fisik. Jadi Bapak juga punya fisik, Bu, ya? Loh, aku adalah Allah yang hidup, Punya fisik. Allah Abraham. Iya, punya fisik, Bu. Tidak ada yang sama yang bisa bersama Bapa. Tidak ada yang Iya. sama kepada Bapa kalau tidak Maksudku- melalui aku. Maksudku Bapak ini punya fisik. Roh Oh. hidup, Allah yang hidup. Masuk orang ngelecuk kadang. Jangan membahas Tuhan ketawa ketiwi, saudara. Kan, Anda bilang tadi, siapa di atas muka bumi ini, di alam raya ini yang pernah kontak fisik, kan gitu. Ya, yang langsung dari sorga Hah. turun Pernah nggak? naik lagi ke sorga. Siapa? Pernah nggak kontak fisik? Maksudnya berarti Bapak punya fisik gitu. Ya. Paulus mungkin, Paulus dengan Yesus. Duduk di sebelah kanan Bapa. Siapa itu? Siapa? Yesus mungkin. Pinternya. Tapi kami umat Islam bukan di sebelah kanan Tuhan, tapi di sisi Tuhan.
Al-Quran menjelaskan itu. Sahabatku Aquarius Di barakallahu fik. mana? Jangan Al-Quran ya. surah Ali Imran ayat 169. Jangan merasa, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Aku datang dari sana. Kecil itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang Islam itu yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Nah, kami umat Islam ketika mati kami berada di sisi Tuhan kami. Yesus sebelah kanannya, kami di sisi Tuhan kami juga. Masalahnya yang duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah Tuhannya orang Kristen, tapi orang Kristennya tidak. Oh, saya ketawa-ketawa. Marah Tuhan. Stop. Aku nggak ketawa aku ya Bunda. Marah Tuhanku kalau aku ketawa. Ya. Yesus Soalnya Bunda Karina lucu jadi ketawa Gurunda, lucu Bunda. enggak, Yesus kan terangkat ke langit, Kristennya tidak. Waalaikumsalam. mengatakan di sisi Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Lukas Masya 22 Allah, ayat Aquarius love, 69. thank you. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Iya, Yesus kecil itu kecil, kecil itu. Ya, Kami menurutmu umat kecil. Kami Karena umat Islam semuanya berada di sisi Tuhan kami. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu berpikir umat Islam ketika mati itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan mereka dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Hei, masalah generasi. Astagfirullahaladzim. Diam. Gurunda lucunya deh. Allah. Cuma Enggak apa-apa Bu, saya lucu kayak Asep Irama Ibu. Iya, kayak Asep Irama, Bunda Karina, kacamatanya. Masya Allah, sahabatku Aquarius love, I love you full. nih ya, Roma 8 ayat 34. Iya, Tinggal, panas. tinggal pakai tongkat itu. Apa-apa. Ibu Karyana sudah nikah Bu? Udah punya anak 2, Bang Jumat. Kenapa? Mau Alhamdulillah. melamar? Enggak. Awet muda tahu ah. Awet muda. Janda dia janda. Masya Allah. Panjang umur Iya. Ibu, sehat terus, gunakan akal. Iya, lanjut. Roma 8 ayat 34. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah. Iya, yang Yesusnya. malah menjadi pembela bagi kita. Kecil Iya, itu, Yes- kecil, Iya, kecil, kata Bang Juma. Yesusnya. Nah, sementara Bang Yesusnya. Juma memakai semua perikop di Alkitab untuk kebenaranmu. Bingung saya. Wala Iya. tahsabannal ladzina Bingung qutilu saya. fi sabilillahi amwata. Jadi kalau Ibu mengatakan Kristus membela orang Kristen, itu Kristus yang mana dulu? Karena Kristus yang asli malah mengusir orang Kristen. Bang Gitu Juma. Ibu. Bang Ya. Juma tambahan. Efesus 1 ayat 20 yang Ya, Paulus dikerjakan semua ini. Tuhan Yesus di Semuanya dalam dari Bapak Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Yesus. Ya. Yesus Ya. ya. Tapi Ya, Kristennya ada banyak. Jadi siapa yang ada seperti itu? Coba Iya kan? sebutkan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 sudah kubacakan tadi. Bukan cuma satu orang, seluruh umat Islam. Mana? Siapa yang menyaksikan? Mana buktinya? Iya, Siapa yang semua umat menyaksikan? Islam tidak bisa dibuktikan karena itu alam Matius, gaib. Markus, Lukas, Yohanes menyaksikan. Yohanes 1 menyaksikan. Ya, Bapa bersama-sama dengan anak Itu yang bohong turun itu ke surga. Ibu. Ibu Karyana itu Ya bohong. udah nggak usah baca Alkitab kalau itu dongeng. Ya, Oh, sekarang kita- begini Ibu.
Kita Bu Karyana. selesaikan ini, udah selesaikan ini. Gak Ibu perlu Karyana. ngomong-ngomong. Gak Ibu perlu Karyana, ini pakai kip-kip ini, nggak perlu. Apakah Bapak bisa dilihat? Ya, tidak bisa. Nah, terus kenapa Lukas mengatakan dia duduk di sebelah kanannya Bapak? Loh. Mana ini? Kan harus ada sebelah kiri. Kan Ada itu. nggak saksi? Saksi. Justru Siapa bohong saja itu. yang di sorga? Siapa yang di sorga? Coba. Siapa saksi? Enggak, maksudnya dia kan mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan, berarti dia melihat Bapak ada di sebelah kiri. Bu Karyana, sabar mengajari. Mengajari. Allah Berarti yukul. berarti dia melihat Bapak sebelah kiri. Terus bisa nggak surga itu dilihat dari bumi? Ini memang ujian, ini ujian. Berarti surga jaraknya dari bumi itu cuma 100 Ini meter. cobaan, cobaan. Ay, masuk lang Bu Karyana. Bang Juma bertobatlah. Ya. Jarak bumi ke surga berapa Bang meter, Bu? Juma, Anda sebagai ring 1 membuat Surganya contoh cebol, kepada kelihatan dari umat. bawah Gurunda. Pendek surganya cebol. Ibu, surga dari bumi jaraknya berapa meter? Lah, dia hanya sejauh doa. Wah, berarti Lukas lagi halusinasi. Aku berdoa di sini sampai ke surga. Halusinasi Yesus berarti si berdoa. Lukas. Jadi ngapain Anda memakai dalil Alkitab? Yesus berdoa. Enggak. Kalian bilang Yesus berdoa. Lah, Bukan, itu contoh. bukan. Anda mengatakan Lukas melihat surga dari bumi, berarti jaraknya surga ke bumi itu Bukan berapa? melihat begini melalui hayal. Woi. Oh, menghayal. Langit terbuka. Oh, menghayal. Baru tahu ada yang bisa jujur Nah, Bang seperti Juma Bu bertobat. Karyana ini. Terlalu banyak nanti kamu ditimbang. Mene tekel oparsin. Kamu sudah ditimbang terlalu ringan. Terlalu banyak dosa punya Kristen. Makasih saudariku. Makasih udah Oke. jujur kalau Lukas Izin. dalam hayal. Kalau untuk ketawa-ketawa membahas Tuhan, saya izin turun. Semua di grup saya bilang kalau untuk ketawa-ketawa saya turun. Astagfirullahaladzim, Izin, saya Kakak. pinjam cara ketawanya Kakak. Ustaz Wafi. Izin. Boleh ya? Iya Bu Karyana. Jangan turun, jangan Udah turun. clear? Jangan. Boleh. Kenapa? Jangan turun Bu Karyana. Mas Iri nih tahu kasih nanti mau wewe nih kesini. Jangan dulu turun ya. Kami butuh Ibu Karyana. Saya pinjam ketawanya Ustaz Wafi. Allah Itu untuk Akbar. otak, lelucon. Enggak. Baper. Astagfirullahaladzim. Masa ring 1 Muslim Islam kayak Bang Juma ini ketawa-ketiwi. Gimana ceritanya nggak ketawa? Yang Ketawa dia ketiwi ngaku kalau itu Lukas menghayal. nggak berguna, nggak bermanfaat. Orang Kristen Marah selama Tuhan. ini mati-matian mempertahankan kebenaran Bible. Ibu malah mengatakan Lukas menghayal. Melalui hayal, beda Iya, Meng. melalui hayal itu. Tahu nggak bahasa Indonesia yang baik? Hayal itu Meng, apa? dengan hayal. Hayal beda. itu apa Ibu? Hayal. Hayal adalah Emang lo hayalan? Nanti aku jadi gini. ada menderita nih orang kudong. Hayal itu angan-angan, fantasi atau imajinasi. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya ditempa, ya. Eh, Saya ditempa jadi orang yang menghayal. Oh, gitu. kalau untuk mengolok-olok Tuhan, membahas Iya. Tuhan dengan ketawa-ketawa, Kok menghayal? Kok Anda mengolok? juga tidak benar. Jadi saya jadi Cuma- pengolok-olok. Tidak Gimana ini? ada roh apapun di dalam hatimu kalau kamu mengolok-olok Tuhan orang lain. Kenapa yang mengolok-olok siapa? Sedangkan ateis, gak wajar kamu ketawa-ketawa Bang Juma. Enggak lucu gitu. Anda mengakui Lukas itu menghayal. Oh, yang in typing juga udah berkurang tuh, ya. Udah Ibu malas meng- mereka lihat kayak gitu. Bang Ibu Juma begitu mengakui terus, sampai Lukas- kapan begitu terus? Lukas Gak ada, katanya gak ada naik kelas, gak menghayal. ada naik kelas. Gimana, teman-teman dengarkan? Gak ada awalan Meng. Tapi Coba, hayal teruskan. itu Bu, hayal itu adalah Gak ada angan-angan. airan an, gak ada airan an, gak Oke, ada awalan khayal. Meng. Khayal itu adalah sesuatu yang hanya ada dalam pikiran dan tidak berdasar pada fakta nyata. Aku on cam, pertanda aku jujur. Iya, Bang Juma terima tidak on kasih. cam,
nggak jujur. Terima kasih Anda sudah jujur kalau Lukas itu Ya, hayal. Kan aku ini Steve Wonder ini ya. ada gimana nih? Akang, kok jadi serupa dengan Kores? Gimana? Bang? Udah. Bentar dulu, Ibu Karyana. Apa sih yang Lukas hayal itu apa aja? Lukas hayal. Iya, apa aja sih? Nggak ngerti pertanyaanmu pun salah. Dia kan kata Pertanyaanmu hayal. salah pertanyaanmu. Lukas menghayal apa aja yang dihayalkan? Udah aku bilang tidak ada awalan meng, tidak ada an. Ya kalau begitu hayal aja ya. Salah. Ya udah tuh turun, aku turun. Udah pertanyaanmu. Nggak ada, salah. Kalau begitu Bu, kacamatanya nomor berapa? Aku buka kacamataku ya. Iya. Oke. Aku bukan ke Edis, buka. Ini perlu buka juga. Nggak usah, Ibu biar cantik aja. Nah, udah dibuka ya. Baju jangan baju. Kacamata aja. Lukas itu siapa sih Bu, Lukas? Udah nggak usah tanya-tanya, aku jadi bahan apamu. Malas aku, udah ketawa. Aku izin dulu ya, oke? Iya Mau Ibu. kemana Bu Karyana? Biasanya sampai subuh. Dua perikop yang dikatakan sama Bang Juma salah arti dua-dua. Thank you. Ya, thank Gimana you. mau thank you coba? Salahnya di mana coba? Jelasin dulu. Udah tadi nggak ada siaran ulangan. Oh nggak ada Izin siaran. turun, izin. Ya udah Izin turun diizinin. ya. Ya. Turunkan kos. Diapain sama Gurunda ini? Kabur. Tumben Turunkan, aku cepet-cepet. turunkan. Biasanya sampai Turunkan, subuh sama si Akang sama Gurunda bentar banget. cepat. Nanti aku diinspirasi aja sampai subuh. Di situ lagi santun. Oh di sini kenapa di sini? Gak ada kayak Bang Juma ketawa-ketawa. Katanya ring satu. Ring satu muslim kok kayak gini. Lah masa nggak boleh ketawa-ketawa ngobrol gimana nih? Rifa dengan aku. Nih, sama Rifa. Baikan ya. Bang Juma nggak kenal. Ya udah coba mungkin kalau topik yang lain mungkin kalau topik yang lain nanti serius mungkin. Nanti ada pansus sini, Karyana kabur. Turunin. Nggak bisa, ini Akang yang bisa nurunin. Nggak bisa nurun aku. Pencetlah di situ. Siapa sih Apa namanya bos ini? dipencet? Pencet. Ya udah, aku turun sendiri. Mana? Oke ya. Emang bisa? Bisa dong. Thank you. Bang Juma. Ya Selamat Ibu, malam makasih. semua, Bunda. Mohon maaf. Iya. Thank you. Sama-sama. Bun, Oh iya bisa dia, bisa turun deh. Gurunda apain itu Bu Karyana itu biasanya lama loh. Ini sekarang bentar. Enggak, saya kasih data. Saya tidak memaknai atau saya tidak mengartikan data itu kan sudah artis, sudah terjemah, ngapain lagi saya terjemahkan kan gitu. Saya apa adanya aja menyampaikan. Justru beliau Ibu Karyana yang mentafsirkan kemana-mana. Oh alah. Terus Gurunda bongkar kalau dia tafsir. Marah serba dia. salah Gurunda karena dia kan Advent, serba salah. Palu dia. Jadi lucu karena dia melawan dalil. Semua dalil dilawannya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tapi memang mungkin kaget karena baru kali ini dia menemukan data-data itu. Sampai dia Alah, mengatakan dibikin dia terkunjang. tidak melihat. Lukas tidak melihat surga, tapi dia hayal. Wah, waduh Lukas bahaya. menghayal. Ada. Jadi badut di sini. Aduh ibu, maaf saya Bu ya. Saya Maafkan. menjebak Paulus ya. Oke ini Nikodemus muslim atau Ini Kristen? lagi ada telur batal ngeram. Itu namanya amporo. Amporo. Kalau di tempat ke bayo rarokeng rusak. Bayangkan ya, masa apa? mumpung ini apa? Kasih lama dikit lah. Tunggu dulu, saya. Nikodemus ini apa? Islam atau Kristen? Ya, kasih lama dikit ya. Penunggu gunung dia. Penunggu gunung. Iya. Woi, Nikodemus, apa? Siapa yang ngomongin saya Kristen apa? Saya. Apa agamanya apa? Kan Kian Santang udah lama. Saya kan di luar semuanya. Ini gua Kian itu. Santuy ini, bukan Kian Santang. Kristen dia. Oh, oke. Kuncen Merapi dia, Kuncen Merapi. Oh, oke lanjut, silakan. Ya, apa nih? Hotel menyembah Paulus ya? Waduh.
Ya. Mas Itu tanda tanya itu. Silakan diluruskan. Kalau tanda tanya, ya kematian dia itu Paulus tuh kepada siapa ya? Kepada Oten atau kepada apa ya? kematian Paulus itu kepada siapa? Itu pertanyaannya. Iya. Apa maksudnya kepada siapa? Loh, kok nggak ngerti? Sampai kematian dia pun, kematian dia nih, akhir ajal dia itu untuk Oten atau untuk siapa? Paulus. Untuk orang Kristen. Coba kita pakai contoh. Misalnya orang tua Nikodemus meninggal. Itu meninggalnya orang tua Nikodemus untuk siapa? Kok contoh? Itu kan warisan. Hah? Gurunda ngerti Gurunda? Mau masuk? Enggak. udah aku bilang dia ini Gurunda bunuh listrik. nggak mau masuk Gurunda. Apa maksudnya? Enggak. Emang Kan simpel tujuannya buat ini. siapa? Paulus itu kan mati Kenapa nih. mati kok bertujuan? Dia sengaja mati maksudnya? Ya dia, anggap aja dia misinya nih, misinya. Misinya Sampai mati. Kematiannya. Hah? Misinya mati. Misinya Paulus itu mati. Buat siapa gitu maksudnya? Iya. Matinya itu dia untuk siapa? Atau untuk Oten atau untuk apa? Dia tuh Ngerti matinya nggak, bunuh. Mesti? Matinya bunuh diri memang. Ini lo jawabannya. Hanya bunuh diri, Mbak. Ini lo jawabannya. Cuma dia ini nggak paham, Kian. Denger Untuk aja ya, Kian apa? satu ya. Untuk apa kau bertanya gitu? Untuk apa? Ya, Mati ada pengen tujuannya. jawab Buat kan siapa? sama seperti kalian itu kan ngomong ada yang harus dijawab. Orang pertanyaan kalau saya, meninggal kamu di rumah yang sakit jawab. buat siapa mereka? Kian Santu ini denger aja dulu ya. Iya boleh Kau boleh. kan belum paham. Nah, Juma ini ngerti kok. Kalau ngerti mau dialog sama lu, nggak mau ini Gurunda. Iya, kan dia yang jawab, bukan kamu yang ngomong. Tadi nggak mau dialog sama lu, nggak mau. Ya silakan aja dek, maju dek. Coba di ini, biar dia disunat pakai kapak. Ah iya ini. Oh, Hidungnya iya. ya Gurunda, hidungnya disunat pakai kapak. Jadi belah dua, kupu-kupu. Ya, Ada, ya udah ya. nggak tahu jawabannya. Untuk siapa? Paulus matinya untuk siapa? Kristus itu siapa ya? Yang ini? Loh, Berapa orang? Udah Apa ganti yang lagi diserupakan? pertanyaannya. Yang diserupakan itu Kristus juga? Atau Isa itu Kristus juga? Berarti ganti sekarang pertanyaannya. Bukan Paulus mati untuk siapa? Ganti sekarang ya. Kristus itu siapa? Kristus itu apakah Kristen atau apa artinya lo? Ya nggak tahu lu yang punya agama. Kristus itu apa? Kok nanya ke gua? Kalau Kristus saja nggak tahu. Udah, Juma, gimana Juma? Aku nggak dengar bang. Nah, Ya, Kristus itu kan Mesias ya, yang ditunggu-tunggu orang ini yang belum menerima Injil. Kristus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Di mana itu nemunya? Hah? Di mana Nah, nemunya makanya- Kristus itu Kalian ditunggu-tunggu? nggak pernah nemu kan? Iya, nggak Makanya tertulis kalian itu. kan nggak pernah nemu. Itulah. Di Al-Quran pun nggak ada, di hadis nggak ada. Di perjanjian baru ada. Ini sudah, ya sekarang udah modern nih. Di Ya. perjanjian Hukum lama Taurat. ada. Ya, hukum Emang nggak di Taurat perjanjian itu kan lama? udah. Hah? Di perjanjian lama ada nggak? Oh. Ya itu saya emang bilang ini hukum Taurat itu kan. Nunggu Mesias ada nggak? Iya, ini kan saya bilang hukum Taurat itu perjanjian lama kan. Nah ini Iya. udah modern. Siapa yang Mereka masih juga. nunggu-nunggu? Gua baca dari Kejadian sampai Maleakhi nggak ada yang nunggu-nunggu Mesias. Mesiasnya aja nggak tertulis itu di terjemahan PL. Jadi siapa ini yang nunggu-nunggu? Yang nunggu-nunggu ini siapa? Kamu dengar dulu. Gua Jangan denger tapi saya- lu nanya diem. Jangan Gua jawab nggak bukan. tahu. Maunya apa sih ngobrolnya tuh Ini. maunya gimana? Iya, sama aja kamu ngomong, kamu jawab sendiri. Saya mau ngomong, kamu ini. Jadi Kristus itu artinya Mesias. Oke. Terus Ya. terus apa? Ya, Ya. ini udah modern. Ini Ya, udah hukum modern, Taurat itu ya. kan udah modern nih. Heeh. Nah, mereka menunggu Mesias itu yaitu Kristus itu. Arti Siapa Kristus yang itu nunggu ya Mesias itu siapa?
bagi yang megang hukum Taurat, yang Oke, belum apa buktinya yang megang hukum Taurat itu Bapaknya, nungguin kalaupun Yesus? ada Apa Injil, buktinya? mereka nggak percaya Injil kalian. Ya, apa buktinya yang megang Taurat itu nunggu Mesias? Di mana buktinya? Silahkan. Di kitab mereka ada, belum tak Nah, bagi di mereka. mana? Kitabnya kan banyak tuh dari Kejadian Betul. sampai bagi Maleaki. mereka. Di mana itu tertulis? Kalau nggak ada, artinya hayalan saja. Aku tanya, kitab Musa itu kitab Musa ada berapa? Ada 5. Kitab Nabi Musa. Nah, sampai Maleaki nggak? Enggak, sampai bilangan dia. Sampai Maleaki, Sampai bilangan. Nah. Ya udah, dari Kejadian sampai bilangan di mana tertulis Yahudi nungguin Mesias? Di mana? Gimana? Nah, udahlah, turun aja, Kamu, turun. aku kak, Nggak nyambung. Nggak ngerti apa-apa kamu ini. Takut apa-apa nih? Takut gue sama orang yang nggak ngerti apa-apa. Bertanya dikit doang langsung cengok. Dicari dulu itu mengenai Mesias nunggu ditunggu-tunggu oleh yang punya Taurat. Gua sampai bolak-balik gua nggak nemu itu kata Mesias, nggak nemu. Apalagi Mesiasnya nunggu-nunggu ditunggu-tungguin sama Yahudi, nggak nemu juga. Gitu. Kang, masuk Kang. Enggak lah. Mau sibuk-sibuk. Cek. Kemana Nikodemus? Kok turun? Cek 1. Ayo teman-teman Kristen silakan naik lagi. Ini temanya nih. Aduh, tema ini bikin bergetar nih. Seisi gereja, wih. Berat ya, terlalu berat nih temanya mungkin ya. Saya naikin 1 Yang muslim jangan minta naik dulu dong, ini berat. Yang muslim tolong dibatalkan permintaan naiknya ya. Ini berat soalnya ini. Saya sekolah-sekolah ini banyak banget muslim yang minta naik. Mau apa? Waduh, disuruh jangan minta naik malah nambah pada minta naik. Aduh. Ya, R. Selamat malam, R. Endah. R. R, selamat malam. Endah. Bukan. Saya turunkan ya, yang gak jelas. Ayo, yang muslim jangan minta rek dong. Jangan minta naik dulu dong ya, yang muslim ya. Mohon kerjasamanya. Ini berat nih HP-nya nih, scroll-scrollnya. Yang kadung minta naik dibatalkan aja ya. Yuk, buat teman-teman Kristen silahkan naik ya. Yuk, minta rek aja teman Oten. Atau di Jambak. Moderator tolong di Jambak, Otennya moderator. Yang muslim ditahan dulu ya, sebentar ya. Duh. Berat ya Kang ya? Iya, ini banyak muslim yang minta naik nih. Entah mau apa.
Nih, coba Mister Mongin. Mister Mongin. Naik nggak ngomong lagi. Ya, Mister Mongin. Mister Mongin. Nggak ada suaranya, Bang. Mister Mongin. Saya udah di merdu-merdu loh ngomongnya ini. Mister Mongin. Aduh. Ayo, silakan teman-teman Kristen ya. Teman-teman Kristen, silakan naik ya. Ayo naik sini, kita diskusi santai aja ya. Yang Muslim tolong ditahan dulu ya. Malah nambah. Aduh, entah mau apa. Ya, Rem. Halo Rem. Halo Rem. Yuk ditahan dulu ya, yang Muslim ditahan dulu atau dibatalkan permintaan naiknya. Soalnya scroll-scrollnya saya agak berat kalau banyak yang minta naik. Yuk teman moderator silakan dijampakin yang OT-nya moderator ya. Yuk. Saya beresin dulu, saya bersihkan dulu. Ayo teman-teman Kristen silakan naik ya. Ini ada siapa ini? Halo Jay, selamat malam Jay. Halo Jay. Jay. Nah, turun. Pijit kayaknya. Ayo sambil dibantu tap-tap layar guys. Dikencengin tap-tap layarnya, posting ulang dan di-share-share ya. Biar komalnya kuat, laporannya digas juga ya. Kalau berat temanya kalian ngomong aja, berat temanya saya tidak bisa menjawab tema ini. Ganti, nah saya ganti. Halo Topang. Topang. Lah, wala quwata illa billah. Halo, Adi. Adi. Halo Adi. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ya bang. Muslim bang. Muslim bang. Ya bang. Ada apa bang? Enggak, tadi salah pencet bang. Oh siap. Makasih ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Yang salah pencet dibatalkan aja ya. Permintaan naiknya yang salah pencet ya. Oke. Kita naikin yang Kristen. Kasihan teman-teman yang nonton yang beli kuota, kasihan ya. Mereka ingin nonton debat. Jadi saya mohon jangan dulu minta naik ya yang Muslim ya. Kasihan teman-teman yang beli kuota untuk menyaksikan debat ya.
Ayo buat sahabat-sahabat Kristen, silakan minta permintaan naik aja ya. Minta permintaan naik yang Kristen ya. Yang Muslim tolong tahan dulu ya. Ini khusus buat yang nggak disunat aja. Belum nyampe Pak Peta. Pak Peta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, sehat Pak Peta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nyari Oten nih. Satu persatu Iya. Oten mulai punah. Itu sampai sakit perutnya Gurunda itu ketahui itu Bu Karyana itu. Emang kocak bukan yang ini kocak. Emang dia ngeyel, tapi kelebihannya dia nggak ngehujat. Cuma emang ngeyelnya aja. Benar. Dia nggak ngehujat. Apa-apa sih kalau begitu nggak apa-apa. Iya. Kalau ngeyel ya namanya Oten pasti ngeyel. Itu Ibu Karyana itu perempuan ya? Perempuan. Oh, udah. Bukan. Lawannya laki-laki. Saya sambil mantau yang minta naik ya. Diisi Bang Hadi, saya lagi mantau yang minta naik. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من Ayo naik teman-teman saudara Kristen. Ini ada suara. Ada suara aku atau enggak ada? Ada. Ayo Jupiter. Ini planet Jupiter ya. Kristen Bang. Jupiter. Islam. Oh Islam. Apa disampaikan Bang? Kan udah dikasih tahu jangan naik dulu yang Islam saudara. Saya nggak ada minta. Oh salah pencet berarti ya. Min. Oke Bang. Kita turunkan Bang ya. Terima kasih. Minwu. Kristen Minwu. Mungkin karena namanya Jupiter disangka Oten ya teman-teman, dijambak. Ros, Kristen, Muslim, Ros, ternyata salah pencet juga saudara-saudara. Judulnya ini sangat mantap loh. Kalau kalian bisa membantah itu hebat ya. Oten menyembah. Kenapa dibilang menyembah? Karena Anda itu teman-teman Kristen lebih mendengar surah-surah Paulus, lebih taat kepada surah-surah Paulus. Jadi Anda itu taat kepada perkataan Paulus ya, termasuk menyembah di situ ya. Lebih kau taati surah-surah Paulus daripada perkataan Yesus. Jalur atas Kristen. Jalur atas Kristen. Halo saudara. Kristen, jalur atas. Muslim Mbak, turunkan Mbak. Oh iya Bang, salah pencet ya. Kalau mau nggak salah pencet itu ya, tap-tap layarnya itu bagian atas tuh di kepalanya Akang tuh, nggak akan ini. Kakak Ipar, Assalamualaikum Kakak Ipar, sehat ya Kakak Ipar ya. Mbak deh.
Mbak De, Assalamualaikum. Naik Mbak De. Insyaallah, mana dia? Jadi mereka sibuk ini ya teman-teman, mempersiapkan kado, bingkisan untuk ulang tahun Tuhannya ini. Tuhan ini loh ulang tahun nih. Dengan ucapan-ucapan spesial tuh. Misalnya, selamat ulang tahun Tuhanku, semoga panjang umur, sehat selalu. Ah, itu ucapan yang ya lumayan lah. Mungkin ada ucapan yang bagus ya teman-teman. Aku tengok itu mereka paling suka nek di komalnya ini Al-KTP yang mualaf-mualaf itu dia serang. Dari tadi Mbak Demantau loh. Oh, dari tadi. Ya, potong salibnya. Ayo teman-teman. Jadi ajaran Yesus dan Paulus itu kontradiksi. Itu yang menyulitkan tadi si Karyana. Karyana kan Advent. Advent itu taat dengan hukum Torah. Nggak makan babi. Sabat. Ya ibadahnya Sabtu. Kemudian laki-lakinya itu sunat. Ah itu. Tapi kalau Advent ini ya bertentangan dengan ajaran Paulus. Jika kalian melakukan hukum Torah, maka sia-sialah Yesus disalibkan. Atau di dalam 1 Korintus 86. 68 nih. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Bingung kan tadi, jadi ya dianggap dibuat lucu-lucuan aja. Sampai hari kiamat mereka akan cakar-cakaran. Lama nggak lihat Gurunda on cam. Masa sih kemarin on cam? Pak Raden, kalau manusia yang menyusu, ya kau pun menyusu toh sama mamamu waktu kecil. Tapi kalau Tuhan yang menyusu, dalam Bibelmu itu Yesus mengisap puting. Kalau manusia menyusu wajar, kau pun menyusu. Ya. Kau pun menyusu Jangan diturunin ya. susu mamamu. Oke deh, ke soal Tapi susu kalau mana Tuhan yang ayatnya? menyusu, mama Nikodemus Iya, kan mana suaranya ayatnya ini dia ya. menyusu? Kau kayak suaranya Bunda. Jaya, Toko Jaya ya. Bunda, mana Di ayatnya dia Bibelmu menyusu? itu Ataupun tertulis, berbahagialah Mana? rahim yang mengandung engkau dan susu yang kau isap. Jadi Iya, Tuhan itu untuk mengisap siapa? Untuk itu susu. kan untuk segala manusia, itu kan? Iya, kalau manusia iya, wajar. Itu sebagai dia Iya, supaya dia tumbuh kembang. Tapi kalau Tuhan menyusu, ngomong mama dia juga berak. sensasinya itu loh, Tuhan menyusu itu Mana gimana itu ya? kau, inspirasi kau, hayalan kau, imajinasi Itu di kau. Bibelmu, Yesus mengisap susu. Mana? Itu kan dibilang segala manusia. Loh, Apa segala manusia menyusui anaknya juga, nggak perlu susu Tuhanmu di bantuan. situ mengisap puting. Peler. Puting ya. Mana Mengisap ayatnya? tete, mengisap tete. Kalau Iya, ada, di ayat kau nggak ada kau kan? apa? Kau dikutuk seperti iblis kalau ada. Otak kalian penuh kutuk kok. Loh, Ya? itu dikutuk Tuhan. Iya, Kalau yang cuma ada di Islam Bibelmu, yang rahmatan Tuhanmu ilamin. itu yang dikutuk, Bang. Islam Tuhanmu itu di selamat. Bibelmu.
Tuhanmu dikutuk. Yang itu lain dibom. terkutuk kok di sini Terkutuklah kalau orang. kalian. Terkutuklah Kalian orang yang kafir aja digantung nggak pada ngerti. kayu salib. Itu Tuhanmu. Jadi kau ini menolak Tuhanmu Lah, mengisap kalian nggak tete. punya kok salib. Kau menolak Tuhanmu mengisap tete. Mau lihat? Mau lihat datanya? Jangan kau nangis Ya, ya. mana. Wih, Tuhanmu itu mengisap tete. Jangan ke sini lah, jangan ke situ lah. Mana? Jangan Kan dia congol. mau, Daeng. Lihat, percaya dia kalau ada. Niko, gini loh Niko. Kan Yesus ini kan, Niko dengerin dulu. Yesus ini kan sama seperti kita, pernah kita jadi bayi gitu loh. Jadi wajarlah bayi itu kalau ada mendapatkan ASI dari ibunya, wajar saja itu bro. Oke, jangan marah lah. Oke bro. Oke ya. Oke, setuju ya. Percaya Tuhannya Nenen, ya Allah. Iya, kita semua Tuhan. Kalau manusia wajar, bro. Kalian kan buang ke jamban, tiap makan minum kan buang ke jamban. Kita Kalau ini. manusia wajar, yang luar binasa itu Tuhan, ngisap tete. Ih, aduh. Ya udah, percayain aja dengan setetek ya. Yo, mau Kalian tengok kan umat datanya. yang Mau tengok datanya. diatur. Ayo, mau tengok. Kau Kasih kan lihat diatur. ini. Jangan nangis. Ngomong aja mana? Nangis ya. Lukas 11:27. Ini ku Kalian. hidupkan dulu. Kasih perasaan aja kau ini mikir pakai perasaan ya. Kalau aku pakai pikiran. Ini ku kasih lihat dulu datanya. Baca. Marah dia kalau Bahasa Tuhannya Indonesia kan Nenen. ngerti kan? Cirik apa itu kan? Cirik apa itu kan bahasa Indonesia kan? Kau kenapa itu gigimu? Mana datanya? Banyak ngomong kau. Ini datanya. Mana datanya? Ini datanya. Ada dia datanya teman. Kita baca sama-sama. Kan bahasa Indonesia nih digunain. Wah aja yang baca, nyuruh-nyuruh pun. Bentar ya, aku buka. Ya, ini. Nah, aku bacain untuk kalian semua ya yang juga denger nih yang di chat. Baca. Kok masuk di sini sih? Bentar. Iklan. Halo Pak Robin. Pak Robin itu orangnya asik itu. Semua kan diatur Pas Allah. berapa tadi, Daik? Bang Andi. Bukan dunia aja. Lukas 11:27. Ketika Yesus, nah ini, mau lihat dia kasihan ya, nggak apa-apa. Lihat Bang ya. Saya hidupin pikirannya ya Bunda ya. Kau yang kasih lihat, Tuhanmu kan Oh, menyusu kau sama tolak, pikiran padahal ada asli. datanya. Jangan kau tolak Tuhanmu menyusu, bro, ada datanya nih. Ya, ada tetek ya. Yo, nih. Ada. Kalau tete itu selaber. Ya. Jangan itu Bunda. Lagi Iya. mengatakan perkara itu datanglah. Kau diamlah supaya kau tahu. Ini kan kau udah tahu, biar kau pintar sedikit, ya kan? Biar kau pintar sedikit lah. Nih. Tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan tete. Ini tete. Ajarin kami ya Ini dunia tete. ini ya. Itu tete. Oi, Ya, tete. ajaran Islam Tete semua. yang telah engkau hisap. Tuhan mau mengisap tete. Mama Tuhannya mengisap tete. Oke, ini apa? Di mana itu ayatnya? Tuhan Di mana mengisap ayatnya? tete. Ayat apa Di tuh? Lukas 11:27. Iya, sebutin ayatnya. Di mana? Apa namanya? Orang sudah ngomong Lukas 11:27 kuclu. Tuhanmu mengisap tete yang telah engkau Kau hisap. bisa nggak perikop apa? Kenapa dia marah-marah? Lukas. Lukas. Tadi Lukas minta 11 ya? data 11:27. Iya, denger dulu. Sebutin dulu. Lukas berapa? Iya, Lukas 11. berapa yang kau punya? Emosi dia Ngerti nggak? kawan-kawan. Kau ini kan Bunda. Tuhannya Kasih tahu aja. Lukas Bunda siapa? 11:27. Lukas Siapa yang 11:27. Ini suaraku nggak ada kan? Aku teriak-teriak tuh. Ah. Aku teriak-teriak nggak kedengaran suaraku nih. 11:27. Jadi, Siapa? Biasa nada kok.
Dan tete yang telah engkau isi. Ini kan terjemahan lama ini. Terjemahan lama. Di sini masih tete. Tete yang telah engkau hisap. Terjemahan baru karena Bibelmu sering revisi sekarang ini. Dan susu. Tete diganti susu. Dan susu yang telah menyusui engkau susu. Kan sama susu dengan tete toh. Coba dikasih halus kata-katanya. Tapi itu belum lagi ada buah dada. Ngeri kali lah Tuhanmu Sensasinya itu menyusui Tuhan itu gimana ya? Ya Allah ya Rabbi. Mana ya? Geli-geli gimana gitu ya Bang Nikodemus? Berbagailah ibu yang telah dalam menyusui engkau. Mana kata tete? Kan sudah aku kasih tahu kau. Di versi Terjemahan Cereber, lama. di versi Cereber. Terjemahan lama kan baru direvisi jadi terjemahan baru. Peler lah. Jangan Terjemahan gitu, lama Bang ini, Niko, Bang Niko terjemahan lama jangan ini. kasar kayak gitu, Bang Niko. Nggak boleh, Bang Niko. Terjemahan lama ini. Bahasanya Terjemahan diperbaiki, Bang Niko. Jangan kasar ya. Itu kali ya. Kalau sekarang kedengaran di suaraku ya. Di sini Bang sebelum direvisi Saudara Nikodemus. Di sini masih tete Kan? sebelum direvisi Yang masih. digantung, susah digantung kan? Jadi Dulu tuh, Yesus tolong Bunda. diberikan. Sambut dulu saudara kita dari Gapai Sumut. Sambut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Enggak, Ana di Ya kan dia kan Mute yang aja bicara dulu. tentang pengajaran susu yang ini. Aduh, ini Nikodemus ini mah. Iya. Nah sekarang kalau sama di revisi ini Alkitab tahun berapa? Bisa dijelasin nggak? Terjemahan lama ini. Setelah direvisi, tete di sana dirubah menjadi susu. Diperhalus Hah? menjadi susu. Kalau terjemahan lama masih ini apa? Ini terjemahan baru. Ya, kalau Yang kalian terjemahan pakai tahu nih. nggak? Ejaan lama? Lama. Ini terjemahan baru yang kau pakai sekarang ini. Tete sudah dirubah menjadi susu. Tahu nggak? Susu yang telah menyusui engkau. Susu. Kau lah ya. Kau ngomong itu. Kenapa dia marah-marah sama Bibel? Penulis Mana ini kok alfabet protes sama ejaan penulis. namanya? Penulis ya kok protes. Marah-marah kok sama penulis. Kalau kita ini kan cuma baca. Tadinya kan tete. Tadinya kan tete. Ini tete nih terjemahan lamanya nih. Setelah terjemahan